Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Iqbal Fatur Rahmatullah dengan NIM F1B022011. Saya akan mempresentasikan materi polimer. Pengertian polimer. Polimer adalah suatu makromolekul atau disebut juga dengan molekul raksasa yang tersusun atas beberapa monomer. Molekul-molekul kecil yang sederhana. Polimer merupakan molekul besar, makromolekul yang terdiri atas susunan unit kimia berulang yang kecil, sederhana, dan terikat oleh ikatan kovalen. Unit berulang ini biasanya setara atau hampir setara dengan monomer, yaitu bahan awal dari polimer dalam proses pembuatannya. Polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam dan berasal dari makhluk hidup. Contoh polimer alam dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Polimer sintesis. Polimer sintesis atau polimer buatan adalah polimer yang tidak terdapat di alam dan harus dibuat oleh manusia. Sampai saat ini, para ahli kimia polimer telah melakukan penelitian struktur molekul alam guna mengembangkan polimer sintesisnya. Dari hasilnya, penelitian tersebut dihasilkan polimer sintesis yang dapat dirancang sifat-sifatnya, seperti tinggi rendahnya titik lebur, kelenturan dan kekerasannya, serta ketahanannya terhadap zat kimia. Agar diperoleh polimer sintesis yang penggunaannya sesuai yang diharapkan, polimer sintesis yang telah dikembangkan guna kepentingan komersil, misalnya pembentukan serat untuk benang kain dan produksi bahan yang elastis terhadap jalan raya. Ahli kimia saat ini sudah berhasil mengembangkan beratus-ratus jenis polimer sintetis untuk tujuan yang lebih luas. Contoh polimer sintesis dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sifat polimer. Pada dasarnya, karakteristik atau sifat polimer didasarkan pada 4 hal berikut, yaitu panjang rantai, gaya antar molekul, percabangan, dan ikatan silang antar rantai polimer. Semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawanya semakin tinggi. Semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimernya, maka senyawa akan semakin kuat dan semakin sulit leleh. Rantai polimer yang memiliki cabang banyak akan memiliki daya renggang rendah yang disertai mudahnya meleleh. Ikatan silang antar molekul menyebabkan jaringan menjadi kaku, sehingga bahan polimer menjadi keras dan rapuh. Semakin banyak ikatan silang yang dimiliki oleh polimer, maka polimer akan semakin mudah patah. Dari 4 dasar karakteristik tersebut, maka diambil garis besarnya sehingga dibedakan menjadi 3 sifat. Yang pertama, termoplasma, yaitu polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Sifat ini disebabkan oleh struktur termoplasma yang terdiri dari rantai-rantai panjang dengan gaya interaksi antar molekul yang lemah. Sifat-sifat lain dari termoplasma adalah ringan dan kuat. Contoh termoplas adalah PVC. Termoset, yaitu polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Sifat ini disebabkan oleh ada banyaknya ikatan kovalen yang kuat antara rantai-rantai molekul. Pemanasan termoset pada suhu yang terlalu tinggi dapat memutuskan ikatan-ikatan tersebut dan bahkan membuat termoset menjadi terbakar. Contoh termoset adalah melamin. Elastomer, yaitu polimer yang elastis, bentuknya dapat direnggangkan, namun dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya tariknya dihilangkan. Elastisitas ini disebabkan oleh struktur elastomer yang terdiri dari rantai-rantai yang saling tumpang tindih dengan adanya ikatan silang, cross-link, yang akan menarik kembali rantai-rantai tersebut kembali ke susunan tumpang tindih. Contoh elastomer adalah karet alam dan karet sintesis. Kegunaan polimer. Polimer komersial. Polimer komersial umumnya dihasilkan di negara berkembang dengan harga yang murah. Untuk keperluan sehari-hari, bahan dasar utama dalam pembuatan polimer komersial yaitu polietilena, polipropilen, polistirena, polivinil klorida, atau melamin, formaldehid, polietilena dengan massa jenis rendah digunakan dalam lapisan pengemas, isolasi kawat, lapisan kabel, barang mainan, botol yang lentur, dan bahan pelapis. Polietilena dengan massa jenis tinggi digunakan dalam pembuatan botol drum, pipa, saluran, lembaran film, isolasi kawat dan kabel.
Polipropilena digunakan dalam pembuatan tali, anyaman, karpet, dan film. Polivinil klorida digunakan sebagai bahan bangunan, pipa tegar, bahan untuk lantai, serta isolasi kawat dan kabel. Sedangkan politirena digunakan sebagai bahan pengemas dengan lapisan busa, perabotan rumah, dan barang mainan. Polimer teknik. Polimer teknik dihasilkan oleh negara berkembang maupun negara maju. Harga polimer teknik cukup mahal karena sifatnya yang canggih. Polimer teknik memiliki sifat mekanik yang unggul dan daya tahan yang kuat. Penggunaan polimer teknik yaitu dalam bidang transportasi, kendaraan roda 4, dan pesawat terbang. Dalam ilmu material, polimer digunakan sebagai bahan pembuatan pipa ledeng, peralatan listrik untuk mesin bisnis, peralatan elektronik khususnya komputer, serta pada mesin-mesin industri dan barang-barang konsumsi. Jenis polimer teknik meliputi nilon, polikarbonat, polisulfon, dan polyester. Polimer fungsional. Polimer fungsional dihasilkan dan dikembangkan di negara maju. Pembuatan polimer fungsional ditunjukkan untuk penggunaan sehingga produksinya dilakukan dalam skala kecil. Polimer fungsional dapat berbentuk Kevlar, Nomex, tekstura, polimer arus listrik, dan foton, polimer pekat cahaya, membran, atau biopolimer. Dalam proses pembuatan polimer, diperlukan reaksi yang dinamakan polimerisasi. Jadi, polimerisasi adalah proses bereaksi molekul monomer, molekul-molekul kecil bersama dalam reaksi kimia untuk membentuk 3 dimensi jaringan atau rantai polimer. Ada 2 jenis polimerisasi, yaitu 1. Polimerisasi adisi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa reaksi adisi adalah reaksi pemecahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, sehingga ada atom yang bertambah di dalam senyawa yang terbentuk. Umumnya, monomer yang direaksikan dalam polimerisasi adisi adalah senyawa alkena dan turunannya. Jadi, polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dan monomer-monomer yang berikatan rangkap. Ikatan tak jenuh pada reaksi ini, monomer membuka ikatan rangkapnya lalu berikan dengan monomer lainnya, menghasilkan polimer yang berikatan tunggal atau ikatan. Yang kedua, polimerisasi kondensasi. Polimer kondensasi merupakan penggabungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi antara 2 gugus fungsi. Berbeda dari masing-masing monomer, polimerisasi ini terjadi pada monomer yang masing-masing mempunyai setidaknya 2 gugus fungsi reaktif. Dari hasil polimerisasi kondensasi dihasilkan polimer yang juga molekul-molekul kecil seperti H2O, HCl, dan CH3OH. Dari penjelasan yang telah diuraikan dari makalah ini, saya dapat menuliskan sebuah kesimpulan bahwa polimer adalah suatu makromolekul atau disebut juga dengan molekul raksasa yang tersusun atas beberapa monomer. Manusia sudah berabad-abad menggunakannya. Namun di era modern ini, kebanyakan orang mengetahui bahwa istilah polimer selalu merujuk kepada plastik. Tetapi sebenarnya polimer sendiri banyak macamnya, tergantung dari jenis, sifat, dan pembuatannya. Dalam pembuatan polimer, diperlukan sebuah reaksi dinamakan polimerisasi. Reaksi polimerisasi sendiri dibagi menjadi polimerisasi adisi dan kondensasi. Di kesehariannya, polimer merupakan temuan sangat bermanfaat untuk manusia. Contohnya saja kantong plastik, botol infus, ban pada kendaraan, dan lain sebagainya. Sarang polimer merupakan salah satu temuan yang sangat berguna bagi kita, baik di industri maupun kehidupan sehari-hari. Walaupun begitu, sangat tidak mungkin bila kita tidak memiliki risiko bagi manusia dan alam. Meningkatnya penggunaan polimer sama dengan meningkatkan jumlah sampah sulit terurai atau non-biodegradable di bumi kita. Karena polimer sendiri bisa bertahan hingga 2000 tahun lebih. Meningkatnya sampah sulit terurai atau non-biodegradable sangat berpengaruh seperti 1. Penipisnya lapisan ozon semakin besar, menimbulkan gas beracun, kurangnya air bersih untuk makhluk hidup, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai manusia hendaklah menggunakan polimer secara bijak. Agar pencemaran berkurang, beberapa upaya untuk mengurangi dan menangani limbah polimer yang juga telah kita usahakan seperti 3R, reduce, reuse, recycle,
memilih sampah organik dan non-organik. Pengolahan limbah B3, bahkan sekarang upaya yang paling disorot dunia adanya PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah, di mana sangat praktis untuk pengurangan dan penanganan limbah polimer. Itulah materi polimer yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.